Assalamualaikum, Shalom Alaikum, salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya damai sejahtera dan Anda semua sehat-sehat selalu di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini di dalam ministry kali ini saya ingin menyampaikan atau memberikan satu ulasan tentang keterbalikan dari figur Islam atau figur Muslim yang rahmatan. Jika beberapa waktu yang lalu saya berikan dua contoh figur rahmatan, Islam yang rahmatan, yaitu Nikita Mirzani yang bagaimana dengan aksi kemanusiaannya sebagai seorang muslimah berkenan membiayai sepasang pengantin Kristen untuk melangsungkan resepsi pernikahannya, dan seorang Krisdayanti yang berkenan membangun sebuah gereja di Kota Malang. Ya, ini juga merupakan aksi kemanusiaan, dan kedua figur ini menurut hemat saya adalah cermin, adalah contoh bagaimana figur Muslim yang rahmatan itu. Nah, kali ini saya memberikan contoh figur Islam yang sebaliknya, yang tidak rahmatan menurut hemat saya, minimal dari perspektif saya, yaitu paling tidak seorang Ustadz Abdul Somad. Saya berikan cuplikan-cuplikan videonya, ya, bagaimana seorang Abdul Somad di dalam tausiah-tausiahnya, di dalam khotbah-khotbahnya sedemikian mengumbar kata-kata yang menurut hemat saya sama sekali tidak ada relevansinya dengan khotbah yang Islami sebenarnya, yaitu malah melakukan penyerangan-penyerangan, melakukan ujaran-ujaran yang bernada menjelekkan kekristenan. Nah, maka bagi orang yang mendengar sebenarnya pertanyaannya sederhana. Apa sih kompetensinya seorang Abdul Somad mengumbar celotehan terkait Kristen gitu? Ya, bukan hanya soal dia memberikan pernyataan ada jin kafir disalib, tapi ternyata lebih dari itu, ada banyak sekali celotehannya yang sifatnya menjelek-jelekkan Kristen. Jadi pertanyaannya sebenarnya apa? Kompetensinya dia dalam khotbah harus menyinggung dan menyerang, menjelekkan kekristenan gitu. Nah, kalau saya sebagai seorang Kristen sih hanya tertawa gitu, ya, mendengarkan hal itu. Kenapa ya? Karena saya menganggap ya levelnya dia memang di situ saja gitu. Levelnya dia ya memang level Abdul gitu, ya. Jadi saya nggak tahu tuh bahasa Arab artinya Abdul apa, tapi kira-kira di level itulah, sehingga buat saya sebagai orang Kristen sama sekali sih nggak terpengaruh, ya, dengan ujaran semacam itu gitu. Cuman sekarang saya ingin berbicara bukan sebagai seorang Kristen gitu, mendengarkan celotehan yang semacam itu dari mulut seorang Abdul Somad, maka saya menjadi bertanya-tanya gitu loh, mengapa ujaran-ujaran yang demikian itu tidak juga menggerakkan aparat kepolisian untuk menangkap dia dan memproses dia, ya? Bukankah itu sudah lebih dari penistaan terhadap agama Kristen? Kalau dikatakan itu delik aduan, saya mendengar, saya juga melihat dari YouTube katanya sudah pernah dilaporkan sekian waktu yang lalu. Tapi ternyata sampai dengan detik ini seorang Abdul Somad itu aman-aman saja, bebas saja, ya, dengan ujaran kebenciannya itu, ujaran yang provokatif itu, gitu ya. Jadi itu menjadi keheranan buat saya. Nah, maka di dalam konteks ini saya nggak berbicara sebagai seorang Kristen gitu, karena saya nggak ada relevansinya di mata Kristen, bagi minimal di mata saya ya sebagai seorang, nggak ada relevansinya ujaran Abdul Somad itu, karena yang diserang itu lebih khusus itu ya Tuhannya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus. Nah, karena yang diserang Tuhan Yesus ya biar aja, nanti beliau sendiri yang akan mereaksi, beliau sendiri yang akan merespon ujaran-ujaran dari Abdul Somad itu. Ya, kita akan lihat saja bagaimana
respon nanti dari Tuhan Kristen, ya, Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen itu kepada Abdul Somad. Kalau umat Kristen itu nggak perlu membela agamanya, nggak perlu membela Tuhannya, karena justru dia sebagai manusia, dia yang memerlukan pembelaan dari Tuhannya gitu. Manusia dalam perspektif Kristen itu sungguh kecil di mata Tuhan, ya, makhluk yang lemah, makhluk ciptaan. Jadi dia nggak mungkin membela Tuhan gitu. Jadi kita sebagai seorang Kristen nggak mungkin membela Tuhan, membela agama, nggak perlu. Kalau agama itu orisinal dari Tuhan, ya biar Tuhan sendiri yang membela. Apalagi yang dihina itu Tuhan. Ya orang Kristen sendiri, ya biar Tuhan itu sendiri yang membela dirinya. Ya, jadi bukan manusia membela Tuhan, tapi biar Tuhan yang membela manusia. Jadi sekali lagi saya nggak ingin bicara soal membela agama. Ini di luar konteks saya. Nah, sekarang saya berbicara sebagai seorang warga negara Indonesia yang berhak berbicara keadilan, gitu. Yang sebenarnya ingin merasakan keadilan itu ditegakkan, ya, sesuai dengan prinsip persamaan di muka hukum dan sesuai dengan prinsip tidak ada satu orang pun di Indonesia yang kebal hukum. Tapi kenapa kepada Abdul Somad yang katanya sudah dilaporkan, sudah permasalahkan ujaran-ujarannya di dalam rangka menyerang Kristen itu, tetapi sampai dengan detik ini tidak ada tindakan hukum dari aparat kepolisian khususnya. Ya, itu menjadi pertanyaan buat saya. Bukankah hukum itu adalah berfungsi untuk menegakkan keadilan? Ya, jangan karena nanti begini, karena yang menyeloteh, yang memberikan ujaran kebencian, yang memprovokasi itu adalah seorang ustadz, seorang Islam gitu, yang notabene di Indonesia adalah mayoritas, lalu seakan-akan mendapat perlakuan yang istimewa. Tapi coba, ya, seorang Kristen atau bahkan seorang murtadid saja gitu membicarakan, misalnya memasalahkan Muhammad, memasalahkan Quran, memasalahkan Allah, coba tuh lihat seperti perilakunya Irjen Napoleon Bonaparte itu, ya kan, bereaksi langsung bahkan dengan kekerasan. Gitu, ya. Nah ini sesuatu yang sangat kontradiksi gitu, ya. Kenapa aparat kepolisian di dalam rangka untuk menegakkan ketertiban sosial, menegakkan hukum di negara Indonesia yang mendeklarasikan, yang mengklaim sebagai negara hukum ini, tidak berbuat apa-apa terhadap seorang Abdul Somad itu, ya. Jadi di sini saya berbicara sebagai atas nama keadilan, gitu. Ya, apa sebabnya? Apa latar belakangnya? Mengapa terhadap Abdul Somad itu diperlakukan secara khusus, secara istimewa? Nah, padahal kita punya polisi yang notabene adalah pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Ya, polisi tugasnya salah satu tugas pokoknya adalah menegakkan tertib sosial, ya, dan perilaku oleh orang tertentu, oleh tokoh agama tertentu yang menimbulkan provokasi, menimbulkan kebencian-kebencian, ya, serangan-serangan sepihak yang sebenarnya tidak kompeten. Itu kan tidak ada haknya dia memasalahkan, menyerang kekristenan. Itu apa dasarnya? Apa kompetennya? Apa dia mengerti teologi Kristen? Ya, mungkin sama sekali dia nggak mengerti itu teologi Kristen. Ya, sehingga tidak punya dasar sedikit pun, ya, yang membenarkan dia untuk melakukan serangan-serangan semacam itu. Tetapi kenyataannya ujaran-ujaran yang sebenarnya mengganggu tertib sosial itu ternyata tidak ditindak. Nah, bapak-bapak kepolisian, saya ingin mengingatkan, ketika bapak-bapak itu bertindak sebagai polisi, bertugas sebagai polisi, ingatlah, bapak-bapak itu bertindak sebagai polisi negara. Sekali lagi, yang salah satu tugasnya menegakkan keadilan, menegakkan ketertiban sosial. Ya, saya mohon izin mengingatkan, polisi dari seragamnya, dari sekolahnya, dari beras, ya, nasi yang bapak-bapak ibu makan, itu dibayar dari
uang pajak rakyat, ya, dari APBN. Nah, APBN itu sumber terbesarnya mungkin 85-90% itu adalah uang pajak rakyat. Nah, rakyat ini adalah semua, bukan hanya rakyat Islam. Bahkan kalau kata Pak Yusuf Kalla kan, 10 dari orang kaya di Indonesia itu hanya 1 yang beragama Islam. Ya, artinya 9 itu berarti non-Islam. Nah, padahal kalau orang kaya di Indonesia yang katakanlah yang superfluous itu yang tergolong kaya sekali itu 2% ya jumlahnya di Indonesia dari total kurang lebih 270 juta. Ya, anggap sajalah kurang lebih 5 juta orang kaya itu. Berarti orang Islamnya itu hanya kurang lebih kan hanya 500-an ribu. Yang berarti 4,5 juta yang lain itu berarti non-Muslim. Mereka pembayar pajak semua, memberikan kontribusi untuk APBN. Belum lagi yang di garis menengah ke bawah. Ya. Semua, bukan hanya Islam membayar pajaknya, tapi semua warga negara wajib pajak itu yang notabene jumlahnya kurang lebih 40 juta saat ini, itu heterogen semua. Bukan hanya Islam ternyata. Ya, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang berkepercayaan dan lain sebagainya. Dan dari sumber uang yang bermacam-macam di sana, bayar pajak. Nah, itu semua salah satunya adalah dipakai untuk membiayai bapak-bapak polisi itu, bapak jaksa, bapak hakim. Nah, sekarang kalau polisi tidak sadar akan hal itu, lalu hanya diliputi oleh karena mungkin kefanatikan agama karena sesama Islam lalu diam, itu kan sama sekali maaf kata kan mengkhianati rakyat ya, mengkhianati keadilan. Padahal Bapak Ibu menjadi polisi itu dibayar oleh APBN yang adalah sekali lagi tadi bersumber dari uang pajak rakyat yang heterogen. Ya, yang heterogen. Bagaimana mungkin akal sehat dan Bapak dan hati nurani bapak dan ibu-ibu polisi, jaksa, hakim itu lalu tega untuk tidak adil kepada semua masyarakat. Ya, jadi kenapa harus mengistimewakan Abdul Somad gitu? Ya, nah, padahal bapak-bapak menjadi polisi itu kan harus menjalankan tugas dan fungsi yang bukan didasarkan pada agama. Silakan Bapak Ibu menjadi polisi dengan agama apapun itu kan nggak ada urusannya. Ya, ingat kata-kata Profesor Mahfud itu bahwa sebenarnya negara dan agama itu harus dipisahkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, bapak-bapak ibu penegak hukum, jaksa, hakim, juga termasuk pengacara dan aparatur sipil negara yang lain itu di dalam rangka menjalankan peran sebagai aparatur negara itu tidak boleh berdasarkan agama. Ya, lalu di hatinya masih membeda-bedakan, ada diskriminasi, tidak boleh. Dasarnya apa? Ya kemanusiaan yang adil dan beradab saja, gitu. Nggak peduli dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kalau salah ya katakanlah salah, proseslah secara hukum salah. Tidak perlu ada yang dibeda-bedakan. Jangan karena ada fanatisme agama di dalam hati Bapak Ibu, sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai hakim, lalu Bapak Ibu lupa bahwa Bapak Ibu itu juga dibiayai oleh seluruh warga negara wajib pajak khususnya para pembayar pajak yang notabene adalah sekali lagi heterogen. Ya, nggak hanya orang Islam saja membayar pajak itu. Gitu. Jadi bagaimana mungkin Bapak Ibu tidak bisa menjalankan keadilan kalau sumber pembiayaan Bapak Ibu itu dibiayai oleh APBN yang notabene sumbernya adalah pajak yang dibayar oleh seluruh wajib pajak yang sifatnya heterogen. Ya, maka sekali lagi saya menghimbau jalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara dengan bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan pendekatan sara, ya, tetapi berdasarkan dasar yang jelas, yang universal, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga dengan demikian siapapun dia, apakah dia adalah seorang Islam yang notabene mayoritas, seorang ustadz, seorang Kristen, seorang pendeta, seorang siapa lagi tokoh agama yang lain, kalau memang salah, mohon ditegakkan hukum, diproses secara hukum sebagaimana mestinya.
harus dikatakan bersalah. Nah, sehingga apa? Sehingga Indonesia sebagai negara hukum benar-benar punya kewibawaan, mencerminkan hukum itu dipraktekkan sebagaimana mestinya. Ya, bukankah dalam hukum itu dianut satu prinsip persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum itu sifatnya harus imparsial, ya, tidak boleh parsial, tidak boleh membeda-bedakan. Bukankah keadilan itu adalah sifatnya universal, ya, tidak boleh terpengaruh oleh suku, agama, dan lain sebagainya. Tidak boleh ada pendekatan primordial di dalam menegakkan keadilan. Ya, bahkan izinkan saya mengutip satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah, ya, di ayat yang 8, yang dikatakan begini: hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran, dalam kurung, karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Jadi menegakkan kebenaran karena Allah itu dengan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini salah satu kutipan saja dari surat Al-Maidah. Jadi kalau bapak-bapak polisi itu sebagai seorang muslim, ya, tetap lalu menghadapi kenyataan pelakunya seorang ustadz, orang yang beragama Islam, seorang muslim juga, ingat saja ayat ini kan. Jangan terprovokasi dengan fanatisme gitu. Karena sesama Islam lalu dibiarkan. Nanti kalau bukan Islam, coba deh tokoh-tokoh yang bukan Islam tuh. Saya banyak mengingat ya, tokoh-tokoh yang bukan Islam kalau sedikit saja menyinggung tentang Muhammad, ya, tentang Al-Quran, atau pokoknya tentang agama Islam lah, wah, reaksinya begitu hebat. Ya, termasuk reaksi terhadap Sukmawati yang lalu, dan sangat luar biasa. Ya, dibikin heboh, dibikin hebat. Karena itu saya nggak ingin membicarakan ini dalam konteks isu agama, tidak. Saya tidak ingin terjebak ke dalam kebodohannya Abdul, ya, membicarakan dalam konteks agama, karena wah, akan dengan cepat sekali di blow up, ya, digoreng dan sebagainya. Tidak, saya mau membicarakan contoh kasus tentang penerapan keadilan yang diskriminatif, ya, yaitu di dalam contoh yang praktis tentang perilakunya Abdul Somad itu. Ya, dan saya sebagai warga negara Indonesia, saya menginginkan merasakan keadilan di negara ini, agar jangan hanya kepada pihak-pihak yang minoritas, ya, kepada orang yang nanti protes saja suara azan lalu masuk penjara. Misalnya seorang ibu yang di mana itu, di Sumatera atau di mana, misalnya seperti itu, ya, nanti siapa sedikit masalahkan apa, udah langsung proses hukum. Tapi coba dengarkan kembali ini kutipan-kutipan atau penggalan-penggalan videonya. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Selamat murtad. Selamat murtad. Yang ikut melakukan tradisi. Man tasabbaha biqaumin. Siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid zaman sahabat Nabi pakai pedang.
Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz. Menengok tiang listrik yang berbentuk salib. Karena dikhawatirkan hati. Sebabnya Ustadz, kalau saya menengok salib, menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam. Karena film yang diputar, tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu, mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir, na'udzubillah. Na'udzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Gak ada gigi mundur, maju terus. Indonesia ini bukan negara Islam. Ya, bagaimana begitu kasarnya dia menyerang, menjelekkan kekristenan, agama Kristen, tetapi sama sekali tidak ada tindakan dari aparat. Nah, sekali lagi, ya, bagi orang Kristen, orang semacam Abdul Somad ini sebenarnya sekali lagi tidak akan terpengaruh. Ya, saya percaya orang Kristen tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia yakin banget, dia sudah punya percaya diri. Paradigmanya orang Kristen, intelektualitasnya orang Kristen, mohon maaf yang sebesar-besarnya, seringkali relatif sudah relatif lebih tinggi. Ya, karena dia sudah terbiasa itu di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang kalau sekolah-sekolah Kristen itu kebanyakan ya sudah jauh lebih, rasionalitasnya sudah jauh lebih terlatih, intelektualitasnya juga jauh lebih terlatih. Ya, itu kan fakta, tanpa bermaksud merendahkan sekolah-sekolah di luar Kristen ya. Tapi maksud saya peradaban, mentalitas, intelektualitas gitu ya. Dan kemudian hukum yang meresapi paradigmanya, yaitu hukum kasih ya, dan sebagainya, itu seringkali tidak mudah membuat orang Kristen itu terpancing dengan hal-hal yang provokasi seperti itu, dengan ujaran-ujaran yang provokatif semacam itu. Anda boleh jangan pun menjelekkan deh, menghancurkan gereja sekalipun, itu jarang orang Kristen itu membalas dengan kekerasan, dan jarang sekali, dan hampir saya nggak dapati itu ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah negara diam ketika negara ini memaklumkan sebagai negara hukum? Apakah ketika rasa keadilan masyarakat itu dikoyak oleh orang-orang tertentu, apakah negara diam? Nah, maka sekali lagi saya sangat bersimpati mendukung itu. Dengan kemarin ada beberapa aksi, mungkin ya kecil, mereka kelompok kecil kali ya, itu mereka ternyata bukan orang Kristen, pengakuannya adalah sebagai seorang muslimah yang memimpin itu berdemo. Nah, itu juga salah satu contoh
Yang saya katakan bagaimana dia adalah figur seorang Islam yang rahmatan itu. Karena hati nuraninya masih bersih, akal sehatnya masih baik. Dia terkoyak, dia merasa ketidakadilan. Kenapa Somad didiamkan saja? Mereka menuntut supaya Somad itu juga diadili. Padahal itu adalah orang-orang Islam. Dan itulah contoh buat saya adalah orang-orang Islam yang rahmatan. Orang-orang Islam yang masih menggunakan akal sehatnya dengan baik. Yang masih mendengarkan hati nuraninya dengan baik. Karena itu mereka menuntut keadilan. Ya, meskipun itu ujaran-ujaran kebencian provokatif dan serangan-serangan yang busuk itu dilakukan oleh seorang ustadz. Ya, nah saya mendukung penuh gerakan dari tuntutan keadilan. Dan di dalam rangka keadilan, marilah kita jangan double standard. Ya, marilah kita jangan double standard. Saya pribadi saya nggak ingin double standard. Ambillah contoh, saya bukan pendukung, jangan pun pendukung, simpatisan Rizik Syihab saja bukan. Karena secara moral saya memiliki perbedaan yang sangat jauh standar moralnya. Saya tidak bisa menerima moralitas seperti Rizik Syihab begitu yang mengaku seorang Habib yang konon katanya keturunan Nabi Muhammad, tetapi ujaran-ujarannya begitu kasar, menyarankan pembunuhan, pembenggalan kepala, menjelekkan presiden dan sebagainya. Tentu itu jauh ya ukuran moralnya. Saya sama sekali tidak setuju dengan ujaran-ujarannya. Tetapi ketika dia memprotes bahwa di dalam rangka penegakan hukum terhadap prokes, maka harusnya bukan hanya kepada dia, tetapi kepada siapa saja yang juga berkerumun ketika di masa-masa PKPM itu, di masa-masa isolasi mandiri yang begitu tinggi. Nah, itu saya setuju gitu. Sebenarnya pemerintah tidak boleh juga pandang bulu kepada siapapun, entah itu pejabat, entah itu aktivis politik yang melakukan keramaian-keramaian, yang melanggar aturan prokes, ya memang seharusnya juga ditindak. Ya, tidak boleh diskriminatif. Ya, demikian juga saya setuju kalau ada tuntutan keadilan terhadap pembunuhan 6 laskar itu. Ya, itu jelas harus didukung tuntutan upaya mendapatkan keadilannya. Karena bagaimanapun siapapun mereka itu adalah warga negara Indonesia dan adalah manusia, lebih dari itu. Ya nggak boleh diperlakukan dengan semena-mena main bunuh begitu. Saya juga mendukung bahwa itu adalah upaya untuk menegakkan keadilan. Ya, jadi dalam konteks keadilan tidak boleh double standar. Di lapangan ekonomi saya juga mengecam kalau para orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan besar dengan mudah bisa mendapatkan kredit. Ya, saya pernah mendapati kasus di mana sebuah perusahaan ya relatif besar, laporan keuangannya oleh akuntan publiknya disclaimer, tetapi itu dia bisa mendapatkan kredit ratusan miliar itu di sebuah bank plat merah. Ya, nah, ujungnya apa? Default, ujungnya gagal bayar. Ya, bukan prestasi. Itu contoh. Tapi apakah itu mungkin dilakukan oleh OKM? Sulit. Ya. Dulu ada peraturan Bank Indonesia bahwa dana penempatan dana oleh perbankan itu minimal harus 20% untuk UKM. Tapi itu kan tidak pernah terwujud kan? Karena susahnya persyaratan. Bagaimana bank menetapkan sebuah bisnis itu visible dan bankable, bagi UKM kan itu susah. Ya, dan itu ketidakadilan, itu juga saya kecam. Bagaimana pengusaha-pengusaha besar yang nakal, ngemplak pajak, tapi sekarang mau minta pengampunan. Nah, itu juga harus dikecam, itu tidak adil. Bagi dalam penegakan hukum pajak, bagi mereka yang ada di level bawah, yang nggak pernah bisa punya akses ke atas itu. Ya, jadi Bapak Ibu, soal keadilan tidak boleh kita double standard. Ya, kita soal keadilan janganlah dipermainkan. Kenapa? Karena keadilan itu memang karakter dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita mempermainkan keadilan, berarti kita juga sudah mempermainkan Tuhan. Dan pasti akan ada balasannya. Hidup ini sekali dan singkat, Bapak Ibu. Ya, ingatlah itu baik-baik. Hidup ini sekali dan singkat. Siapapun kita, satu ketika ujungnya pasti mati. Dan di dalam itu, di dalam kematian itu pasti kita harus menghadapi pengadilan akhirat. Jangan lupa itu.
Ya, dan ketika kita berperilaku rasis tidak adil di dunia ini, itu pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Ya, siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun golongan sosial kita, ketika kita menghadapi pengadilan akhirat, tidak ada yang bisa bermain-main di sana. Nah, Bapak Ibu, ingat baik-baik itu. Sekali lagi, hidup adalah singkat dan sekali. Karena itu, meditare mortem, pikirkan kematianmu. Ya, meditare mortem. Jangan cuma sekedar saat ini memikirkan jabatan saat ini, lalu Anda lupa dengan keadilan, memikirkan keadilan. Saya ingin mengajak polisi-polisi itu menjadi seperti figurnya Pak Kapolda Metro Jaya saat ini ya, Pak Irjen Polisi Fadil Imran itu. Wah, saya sangat salut itu dengan pernyataannya. Tegas, lugas. Dia harus mengambil tindakan hukum yang terukur kepada mereka yang terus suka melakukan ujaran kebencian. Nah, semoga beliau itu betul-betul, bahkan kalau bisa itu menjadi kabar reskrim itu minimal ya, supaya bisa menindak secara nasional bagi mereka, bagi oknum-oknum ya, agama, rohaniwan dari manapun yang mulutnya itu tidak bagus, yang suka menyerang agama lain. Ya, semoga Pak Fadil Imran itu mendapat kesempatan yang lebih besar lagi. Demikian pesan dan harapan saya agar keadilan di Indonesia ini benar-benar diwujudkan ya, seoptimal-optimalnya. Dan salam sehat.